Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alberto Erikson Stompul dengan NIM 236121159. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul pengaruh gaya hidup atau lifestyle dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan di saturasi coffee dealer Tanjung Pinang. Latar belakang: pertumbuhan industri coffee shop di Kota Tanjung Pinang meningkat pesat hingga mencapai 1.890 unit usaha pada tahun 2025, memicu persaingan ketat atau red ocean market yang berdampak pada fenomena kejenuhan konsumen atau boredom effect. Saturasi coffee dealer hadir menyasar segmen pria milenial urban dengan mengunggulkan konsep estetika modern yang adaptif terhadap gaya hidup serta pemenuhan kualitas produk yang profesional. Namun hasil pra-penelitian pada tahun 2026 menunjukkan indikasi loyalitas pelanggan yang belum optimal, di mana 35-40% responden ragu untuk melakukan pembelian ulang atau repeat purchase dan menetapkan preferensi merek atau brand preference akibat bergesernya opini tren serta belum terpenuhnya ekspektasi nilai tambah atau augment produk. Oleh karena itu, penelitian ini krusial dilakukan untuk menganalisis strategi mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah gempuran kompetitor. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah gaya hidup atau lifestyle berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan di saturasi coffee dealer Tanjung Pinang? Yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan di saturasi coffee dealer Tanjung Pinang? Yang ketiga, apakah gaya hidup, lifestyle, dan kualitas produk berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan di saturasi coffee dealer Tanjung Pinang? Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, responden dalam penelitian ini dibatasi pada pelanggan pria yang pernah melakukan pembelian di saturasi coffee dealer Tanjung Pinang minimal sebanyak 2 kali. Yang kedua, lokasi penelitian dilakukan terbatas pada saturasi coffee dealer yang berada di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gaya hidup atau lifestyle terhadap loyalitas pelanggan di saturasi coffee dealer Tanjung Pinang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan di saturasi coffee dealer Tanjung Pinang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya hidup atau lifestyle dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan di saturasi coffee dealer Tanjung Pinang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama, manajemen pemasaran. Menurut Sangat J, pada tahun 2025, manajemen pemasaran merupakan suatu proses menyelaraskan sumber daya internal perusahaan dengan peluang pasar luang agar produk yang dijual benar-benar laku. Selanjutnya, gaya hidup atau lifestyle. Menurut Saputra, pada tahun 2023, gaya hidup didefinisikan sebagai pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini mereka. Selanjutnya, loyalitas pelanggan. Menurut Griffin, pada tahun 2023, loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai perilaku pembelian yang teratur dan berulang-ulang oleh konsumen dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, kualitas produk. Menurut Nugroho, pada tahun 2023, kualitas produk dijelaskan sebagai keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh gaya hidup dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan di saturasi coffee dealer Tanjung Pinang. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui kuesioner skala Likert 1-5 dan data sekunder dari dokumen perusahaan, jurnal, serta BPS yang dikumpulkan melalui kuesioner studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh pelanggan saturasi coffee dealer yang jumlahnya tidak diketahui atau unknown population dengan sampel sebanyak 97 responden yang ditentukan menggunakan rumus Chauceran dan teknik purposive sampling. Dan terakhir, kriteria responden. Responden penelitian merupakan pelanggan yang berdomisili di Kota Tanjung Pinang, berusia minimal 17 tahun dan telah melakukan pembelian di saturasi coffee dealer sedikitnya 2 kali. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Menurut Griffin, pada tahun 2023, loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai perilaku pembelian yang teratur dan berulang oleh konsumen dalam jangka waktu yang lama. Indikatornya
Pertama, melakukan pembelian ulang secara teratur. Yang kedua, antar lini produk dan jasa. Yang tiga, merekomendasikan kepada orang lain. Terakhir, menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing. Selanjutnya, menurut Saputra pada tahun 2023, gaya hidup didefinisikan sebagai pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini mereka. Indikatornya aktivitas, minat, dan opini. Terakhir, menurut Nugroho pada tahun 2023, kualitas produk dijelaskan sebagai keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Indikatornya kinerja atau performance, daya tahan, kesesuaian spesifikasi, dan estetika. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama, pengolahan data. Data kuesioner diolah melalui proses editing, coding, scoring menggunakan skala Likert 1-5, serta tabulating untuk menyusun data sebelum dianalisis. Yang kedua, uji kualitas dan asumsi klasik. Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validasi, validitas, dan reliabilitas, kemudian dilakukan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas sebagai syarat analisis regresi. Yang ketiga, analisis dan pengujian hipotesis. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda, kemudian dilanjutkan dengan uji T, uji F, dan koefisien determinasi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap loyalitas pelanggan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.